itu ada hadis sahih ar-rasi wal murtasi binar. Yang memberikan suap dan yang menerima suap, kedua-duanya itu masuk neraka, maknanya haram. Itu Mas Faris, saya menyarankan Anda memilih karena agamanya boleh. Anda memilih orang karena akhlaknya monggo. Anda memilih karena saudaranya monggo. Yang tidak boleh memilih karena uangnya, yang tidak boleh. Ini harus dicerdaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Hadi Muhammad Mahfud, Ketua Umum MUI Tulungagung, atau yang masyhur dipanggil Gus Hadi. Sehat Gus? Alhamdulillah lumayan sehat, mudah-mudahan lebih sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Gus Hadi Ketua Umum MUI, panjenengan ini dipersepsikan sebagai tokoh yang sangat kritis terhadap kebijakan lokal di Kabupaten Tulungagung. Hari ini tetap kritis ya Gus ya? Oh, saya ini merasa tidak kritis Pak. Selama ini saya merasa biasa-biasa saja. Ya Gus Hadi, kita lagi berada di situasi menjelang pemilihan. Ya. Saat ini adalah masa kampanye pemilu kada serempak baik gubernur maupun bupati wali kota. Tulungagung sendiri ada 4 calon yang akan berkontestasi dan masing-masing yakin menang gitu ya. Benar. Fenomena money politik Gus. Ya. Money politik ini menjadi isu yang sangat strategis, sering dibicarakan banyak masyarakat kita. Bahkan di antara para pemilih yang berhasil kita wawancarai, siapa yang dipilih nanti? Yo seng ngewae duit ya tak pilih, seng ngijoli duit bensin ya tak pilih, seng ngijoli duit mancing ya tak coblos, katanya begitu. Istilah kerennya NPWP. Apa itu Gus? Nomor piro, wani piro. NPWP, nomor piro, wani piro. Seolah-olah kontestasi pemilu kada ini bukan adu gagasan, bukan adu ide besar tentang Tulungagung 5 tahun ke depan, tapi adu duit. Bagaimana menurut panjenengan nih Gus? Yang pertama begini, memang sekarang masyarakat itu seolah-olah terbiasakan bermain-main di dalam masalah yang oleh agama dilaknat itu. Dilaknat. Sebelum membahas panjang lebar secara dalil hadis petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Itu ada hadis sahih ar-rasi wal murtasi binar. Yang memberikan suap dan yang menerima suap, kedua-duanya itu masuk neraka, maknanya haram. Tetapi bagaimana kondisi ini terjadi sehingga masyarakat sekarang siapa yang dipilih tidak lagi mempertimbangkan visi misi gagasan. Iya tadi NPWP wani piro, nomor piro, wani piro. Yang pertama harus kita kritisi adalah pimpinan. Siapa pimpinan? Adalah terus terang saya ya, terbuka saja, pimpinan-pimpinan partai. Konon informasi yang saya terima, maaf ini kalau perlu dikonfirmasi monggo, partai-partai politik yang memiliki otoritas memberikan rekom kepada salah satu calon kontestan ini memasang tarif. Kayak ada bandrolnya begitu Gus ya? Ya, yang diperhalus dengan istilah mahar. Oh, Dan mahar. mahar ini tidak murah. Tidak murah. Ini sudah membuka pintu. Dan naudzubillah ada informasi justru partai-partai yang berbasis agama, saya tidak nyebut apa agamanya, ini kadang-kadang dinilai malah lebih matre. Ini terbuka saja loh ya. Tapi monggo dikonfirmasi. Dah.
ini mestinya tidak boleh. Yang kedua, yang kita kritisi adalah kontestannya sendiri. Kontestan itu juga merasa kalau tidak memberi apa-apa, tidak akan mendapat apa-apa. Konon mana terjadi kalau kontestan itu memberi bantuan kepada suatu masjid atau musola, apa berbentuk karpet kayak apa berbentuk itu lantai, Ya. keramik, kadang paping, Atau paket umroh kepada pimpinannya begitu. itu saking kuatnya money politik di situ. Orang kontestan yang membantu paping, membantu keramik, bambu karpet musola, ini jamaahnya tidak mau milih. Jamaahnya ngomong memang yang dibantu itu masjid, ya silahkan masjid yang nyoblos, saya tidak akan nyoblos. Dan kan beberapa tempo tahun yang lalu kan terjadi bantu karpet, bantu paping, ternyata tidak dipilih, papingnya ditarik kembali. Ada yang sudah bantu apa itu kalau nggak salah kambing atau apa itu pernah Tarik kembali. setelah nggak jadi kambingnya Batu bata merah ditarik kembali karena lingkungan situ ternyata tidak memilih dia. Inilah sudah. Ini maknanya saya memberikan contoh betapa besarnya ketika dia bantu musola bentuk karpet, bentuk keramik. Ini kan jariah katanya. Iya tak? Disimbolkan sebagai infak, sebagai jariah, sedekah. Meskipun nyata-nyata itu yang dibantu masjid, tetapi ternyata di situ ada kepentingan pilih memilih, itu juga tidak boleh. Oleh karena itu saya cenderung mengatakan apapun alasannya, itu baik disebut sedekah, infak, jariah, kalau ada kepentingan pengen dipilih tetap tidak boleh. itu bagi kontestan. Tetapi bagaimana bagi masyarakat, Gus? Satu sisi masyarakat kita juga butuh. Ya alhamdulillah ada bantuan, alhamdulillah ada uang yang masuk. Kalau menurut hukum agama selama itu tidak ada perjanjian untuk saya terima, tetapi saya nanti harus milih Anda. Atau dibalik, ini uang saya berikan ke Anda, tapi dengan syarat nanti milih saya. Selama tidak ada perjanjian semacam itu sebetulnya masih bisa, tetapi itu hanya omon-omon semacam itu. Nggak ada perjanjian tapi ngode, Gus. Iya. Sudah jelas siapa yang ngasih dan dia punya hajat besar tanggal 27 kan gitu. Iya. Kalau toh memang itu nanti terpaksa masyarakat menerima itu karena memang situasi kondisi deh ya. Menolak juga ternyata menimbulkan semacam isu daerah, fitnah dan seterusnya. Maka masyarakat sendiri bisa itu memakai fikih teori Dok Nyambe itu. Gimana itu? Teori fikih Dok Nyambe itu kan Dok Nyambe itu halal tapi nyambenya haram. Ya, doknya kita terima tapi orangnya tidak. Nah, itu Dok Nyambe namanya. Ini teori Dok Nyambe ya? Iya, teori Doknya, telurnya ini halal. Tapi kalau sudah menetas menjadi nyambe, semua telur itu halal selama masih berbentuk telur. Meskipun telur ular lah halal, tapi ularnya haram. Jadi untuk ya sekedar memberikan angin-angin segar kepada masyarakat, kalau memang tidak bisa menolak, terima saja tapi jangan dipilih orangnya. terima saja tetapi jangan dipilih orangnya. Itu anu lah ya. Pintu terakhir, pintu darurat ini ya. Pintu darurat sudah. Ya politik atau teori Dok Nyambe. Iya. Gus, di sisi lain ternyata money politik ini sudah menjadi adah. Katanya al-adatu muhakamah gitu ya. Jadi kalau nggak ngasih, titenono nggak tak pilih. Dan ini tidak hanya pada saat pemilu kada, yang sangat santer misalkan di pemilihan kepala desa, pemilihan perangkat atau mungkin bahkan ormas, organisasi apapun, walaupun di tingkat lokal itu isu
Bermain uang itu sudah menjadi adah, sudah menjadi kebiasaan. Nah, bagaimana memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa ini tidak boleh terjadi, atau tidak boleh ada praktek-praktek money politik pada saat pemilu kada? Ya. Yang pertama, masyarakat harus tahu memang ada satu kaidah fiqhiyah yang disebut tadi al-adah Muhakamah. Adat itu menjadi sebuah cara untuk mengambil hukum, ya. Tetapi harap tahu adah yang muhakamah itu yang bagaimana? Harus ada batasnya. Batasnya al-adah muhakamah itu adalah al-adah allati la tata'aradu bisyariah. Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada toh kearifan-kearifan lokal yang itu tidak tabrakan dengan syariat, itu boleh. Tetapi ketika itu sudah ada patokan syariah, al-adah tidak boleh berlaku kalau bertabrakan. Maknanya kalau dalam konteks money politik ini, meskipun ini adat, tapi adat yang tidak baik, begitu yang ya, tidak Mas? baik dan tidak bisa digunakan dalil itu untuk money politik. Walaupun itu hanya sekedar ngasih uang rokok, transport, gantinya mancing, istilah kita begitu, itu pun juga tetap Tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ada istilahnya iffah ya di dalam agama. Iffah itu kaitannya dengan wirai. Wirai itu tidak sekedar barang yang syubhat, tidak sekedar menghindar barang yang haram yang syubhat, tetapi ketika itu tidak jelas benar-benar halal, saya Lebih tidak baik mau. dihindari begitu ya. Lebih baik dihindari. Itu wirai namanya, iffah. Jadi Begini Mas Paris, situasi kondisi masyarakat memang sangat-sangat memprihatinkan. Tidak hanya pilgub, apalagi pilgub, justru sampai pilihan RT RW itu sekarang konon sudah main duit. Ini malah begini munculnya kok. Wong RW saja satu suara 100.000, ini pilgub satu suara kok cuma 20.000, gimana gitu loh. Nah ini loh. sudah sangat mengakar di lingkungan kita. Ada yang mengatakan begini, Gus, hati-hati dengan money politik. Sekarang bagi-bagi uang, maka ada kemungkinan potensi korupsi misalkan, potensi golek balian, golek pulian itu akan terjadi 5 tahun yang akan datang. Iya begini, dalam rangka mencari puliannya. Ya. Di sini saya tidak bisa berpikir dengan logis, mungkin logika saya atau akal saya yang tidak nyampe ya. Konon seorang calon bupati itu minimal harus menyediakan dana sekitar 40 miliar. Ya. Dari 30, 40 sampai 50 miliar. Coba saya main logika bodoh saya ya. Satu periode menjabat bupati itu berapa? Saya hitung-hitung kalau 1 bulan 50 juta. Paling tidak itu satu periode hanya 6 miliar. Kemudian dia membiayai sampai 30, 40, 50 miliar. Ini kan sudah bingung saya mikir. Saya tidak nyampe. Dari mana begitu? Dari mana? Ini kan akan menegaskan indikator adanya mencari pulian. Tetapi begini, saya pernah menyarankan kepada seorang calon, beberapa orang malahan, itu janganlah jenengan bertujuan menjadi bupati. Meskipun jenengan ikut kontestan nyalon bupati, tetapi jenengan jangan bertujuan menjadi bupati. Menjadi bupati itu bukan tujuan. Tetapi tujuan Anda adalah jabatan bupati itu merupakan piranti, alat, sarana untuk membangun keumatan. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa membangun umat itu. Kalau itu jenengan niati jadi atau tidak jadi, insya Allah
akan ada nilai-nilai ibadah. Kalau titik tujuannya menjadi bupati, mencari kuliah nanti. Ini ada salah satu kontestan yang jenengan nasihati begitu ya Gus ya? Tidak hanya salah satu. Oh, jangan-jangan semuanya. Jadi saya ulangi, para kontestan, calon bupati, calon gubernur, janganlah menjadi bupati, menjadi gubernur itu menjadi sebuah tujuan. Itu anggaplah bupati dan gubernur itu sebuah sarana, alat agar Anda memiliki legitimasi untuk menata umat. Itu saja. Ya, kembali kepada money politik uang. Jenengan tadi sepakat bahwa itu nanti akan ada potensi nyari pulian karena logikanya nggak ketemu. Nggak nyambung. Rasionalisasi anggaran yang dikeluarkan puluhan miliar dengan gaji bulanan nggak nutut atau Ya, nggak linear lah begitu. Lantas kira-kira menurut perspektif panjenengan masyarakat kita ini Gus, masyarakat kita ini tadi kalau nggak ada duit nggak nyoblos itu banyak walaupun tidak semua begitu. Nah, bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar elektoral atau proses pemilu ini adalah mencari pemimpin yang benar-benar berkualitas, yang jujur, yang bisa mengayomi semua begitu. Kepada masyarakat semua, berbagai lapisan, apapun jabatan, apapun kedudukannya, harap menyadari bahwa memilih pemimpin itu ada panduan-panduan syariatnya. Itu kalau Anda lakukan dengan ikhlas, mencari pemimpin, itu akan dinilai sebagai ibadah. Jadi dari titik ibadah inilah saya mengungkit, memotivasi masyarakat. Masyarakat mendapat sesuatu atau tidak sesuatu, sebaiknya juga melakukan kewajibannya memilih pemimpin. Lakukanlah pilihan itu meskipun tidak mendapat apa-apa. Meskipun terasa ini tidak enak, didengar tidak enak, tidak oleh apa-apa kok milih. Jadi niatlah itu sebuah kerangka ibadah. Ibadah, jadi berangkat ke TPS memilih pemimpin yang diyakini paling baik, yang paling jujur, yang bisa mengayomi masyarakat Tulungagung 5 tahun ke depan, itulah yang dipilih. Nah, terkait dengan itu Mas Faris, saya menyarankan Anda memilih karena agamanya boleh. Anda memilih orang karena akhlaknya monggo. Anda memilih karena saudaranya monggo. Yang tidak boleh memilih karena uangnya. Yang tidak boleh. Ini harus dicerdaskan ini. Karena Kenapa? saudara boleh, karena apa tadi, akhlaknya boleh, Agamanya boleh, saudaranya boleh, sahabatnya boleh, teman satu partai boleh. tapi Ya. jangan karena uangnya. Apa ini perbedaannya? Kalau sahabat, akhlak, agamanya, kemudian sahabat, saudaranya boleh, tapi uang kok tidak boleh. Uang ini sifatnya kan amrun khorijun anizatiyatil jingsil badan. Sesuatu yang ada di luar badan manusia. Kalau akhlak, agama, saudara itu menjadi sebuah konstruksi badan, melekat, jiwa yang melekat kepada orang yang dipilih. Beda itu. Nah, jadi kalau Anda memilih karena uangnya, nanti suatu saat uang itu habis, maka pilihan kecondongan juga akan habis. Ya, sementara kita break dulu. Gus Hati, Ya. Ketua Umum MUI Tulungagung. Ada yang berpikir, tapi ini kan belum terjadi begitu. Ya. Ada yang berpikir di antara masyarakat kita ini, sering kita ajak diskusi. Banyak yang mengatakan pola-polanya sama. Tapi ini patut dikonfirmasi nanti pada saat hari ya. Pola-polanya sama. Semua main duit katanya begitu. Ya. Semua main duit itu maknanya bisa diartikan kemungkinan mereka juga akan bagi-bagi duit. Nah, bagaimana sikap kita terhadap fenomena ini? Walaupun ini belum terjadi, tapi kalau memang terjadi begitu, bagaimana sikap kita? Terus kemudian kedua,
jangan-jangan nanti kalau dia tidak dipilih ada calon lain yang ketika memimpin tidak bisa jujur, dia korupsi, tidak bisa mengayomi dan hal-hal negatif lain. Menurut jenengan gimana? Yang pertama adalah bagaimana ini kalau tidak ada uang tidak akan milih. Kalau tidak milih dia nanti jangan-jangan yang jadi itu nanti akan menjadi korupsi. Mafsadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mafsadah madnunah, mafsadah yang masih diduga, itu tidak bisa menjadi dasar hukum. Yang sudah menjadi dasar hukum, bisa menjadi dasar hukum adalah mafsadah al-muhaqqaqah, mafsadah yang memang benar-benar terjadi. Atau misal begini ya yang terjadi. Itu periode kemarin bupati itu koruptor, korupsi. Tetapi bagaimanapun saya sudah mendapat jasa banyak, pemberian banyak dari beliau. Saya tetap milih beliau meskipun tahun kemarin, periode kemarin dia koruptor. Ini yang tidak boleh. Sebab ini adalah mafsadah yang muhaqqaqah, sudah benar-benar terjadi. Dibuktikan secara hukum maksudnya itu ya. Kalau yang madnunah masih diduga tidak bisa diimbangkan dengan sudah saya tak milih yang ini saja dapat uang supaya yang itu tidak jadi. Jangan-jangan kalau yang jadi jangan-jangan ya itu nanti korupsi. Menerima uang dengan dalih jangan-jangan itu nanti korupsi. Menerima uangnya sudah mafsadah nyata. Ya tak? Suatu batil yang sudah nyata. Sedangkan korupsinya masih madnunah. Ini tidak imbang, tidak boleh ini. Tidak boleh. Ya. Persepsi ya, belum reality begitu ya, belum menjadi kenyataan. Jadi Tulung Agung kan pernah terjadi itu. Sehingga waktu itu di media TV swasta, Metro ada satu narasi pemilih yang tidak cerdas itu. Iya lah, terjadi itu. Ya, apapun yang menjadi isunya, money politik tetap menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan, bahkan di berbagai kesempatan masyarakat sambil ngopi, sambil berkegiatan itu tetap menjadi sesuatu yang menarik. Sangat sulit sehingga kesimpulannya Gus ya, sangat sulit kita menghindari money politik. Tetapi kira-kira menurut hitungan panjenengan, masyarakat kita yang welcome terhadap money politik dan masyarakat kita yang sudah cerdas, punya intelektualitas tinggi, dia bisa membedakan dan bahkan dia bisa menolak money politik itu. Kira-kira kalau konteks Tulung Agung, bagaimana panjenengan menakar ini? Al-urfiyah al-ghalibah, kekaprahan yang kaprah di Tulung Agung masyarakatnya kita akui. Memang masyarakat Tulung Agung lemah dalam hal ini. Maknanya lebih banyak masyarakat yang enjoy, tidak perlu berurusan dengan macam-macam, yang penting terima ya. Lebih banyak itu berarti ya, lebih dari 50%. Dan ada yang greget nih itu dengan dalih begini. Maaf ini, saya garis bawah ini kalimat yang jengkelkan. Saya pilbub menerima uang, saya belum mesti su'ul khotimah. Saya tidak menerima uang, dia juga belum mesti husnul khotimah. Sama-sama belum mestinya ya saya milih yang terima saja. Nah ini yang greget ini. Ini omongannya kiai sing megel nih. DPR juga begitu. Saya nerima belum tentu su'ul khotimah, menolak belum tentu husnul khotimah. Atau jangan-jangan begini Gus, terima uangnya terus setelah itu istighfar. Astagfirullah, dibuka alhamdulillah. Iya, ngakali Gusti Allah. Kelihatannya Gus, guyonan kebanyakan kita ini sudah tidak takut dengan Gusti Allah. Iya, betul. Dengan masifnya gerakan money politik yang sudah-sudah ini ya, dan mudah-mudahan dalam pemilu kada 2024 ini nggak ada begitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kok nggak yakin kayaknya?
Sudah nggak takut lagi sama Gusti Allah. Takutnya sama apa kira-kira Gus? Nah, takutnya saya lampu merah itu takut aja. Lampu merah berhenti. Ya, terakhir Ya, pesan. Pesan kepada masyarakat kita. Pesan kepada para pemimpin, mungkin pemimpin umat, para imam, ormas, atau mungkin juga para ketua partai politik, kontestan, dan masyarakat secara umum yang punya hak pilih di Kabupaten Tulungagung. Pesan panjenengan apa? iya, sebagaimana yang kita sepakati bersama, stop money politik. Money politik itu sebutan bagi orang-orang yang politikus. Kalau kiainya juga make money politik, itu saya sebut stop money kiai. Stop money kiai. Ya. Stop ngasih uang kepada kiai. Termasuk judi online. Judi online. Ada lagi yaitu ini yang menjadi perhatian masyarakat. Terus terang ini saya buka pengantar saya untuk yang menanggapi yang ketiga ini. Saya apresiasi dengan Bapak Kapolres dan Pemkab Tulungagung. Hari ini membekukan kegiatan-kegiatan perguruan silat di Tulungagung. Saya baru tadi kontak dengan Pak Kapolres, diberhentikan. Dibekukan. Dibekukan. Ini adalah selama ini para tokoh-tokoh agama memprihatinkan. Begitu semakin masif dan semakin meluasnya kejadian-kejadian bentrok antara perguruan silat. Dibekukan, limit waktunya sampai pemilu katanya begitu. Ya, begitu. Mudah-mudahan ini pembekuan ini bukan meskipun hanya sampai pemilu, itu menjadi pembelajaran bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu pengajian, baik itu adalah konser dan seterusnya, kalau itu nyata-nyata mengganggu kondusivitas umat, itu memang layak untuk dipertimbangkan agar tidak diperbolehkan. Terima kasih Gus Hadi, mudah-mudahan bincang kita hari ini untuk menuju Tulungagung 1 itu bermanfaat untuk masyarakat. Stop money politik. Tapi tampaknya menurut saya loh, gestur wajah Anda milih yang ndok nyambe itu. Ndok nyambe. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.